Welcome back folks, gimana kabar teman-teman semua? Semoga semua urusannya dilancarkan ya. Malam hari ini kita mau sedikit belajar lagi mengenai contoh setup short Bitcoin tanggal 20 Januari lalu, atau sekitar 2 hari yang lalu. Pada saat itu kita bilang kalau harga sudah naik ke atas, ngambil all high di session high sebelumnya, yaitu London's high. Kemudian di situ kita siap-siap mau cari setup short, dan pada saat itu kebetulan kita dapat setup yang bagus, kemudian kita entry, dan harga turun sampai ke bawah. So, kita mau bahas lebih dalam, langsung aja. Di depan gua udah ada chart Bitcoin USD daily time frame, seperti yang teman-teman lihat di sini ya, BTC USD one day. Sekilas kalau teman-teman perhatiin trennya adalah sedang menurun, kemudian agak sideways di sini. Kemudian kita mau bandingin juga ke time frame yang lebih besar, yaitu weekly time frame. Langsung aja kita masuk ke sini, ganti ke weekly time frame. Nah, di sini teman-teman bisa perhatiin di weekly time frame trennya itu naik di sini. Teman-teman lihat ya, dari bawah ke atas. Tapi di bagian sini udah mulai muncul market shape structure. Kenapa muncul market shape structure? Teman-teman bisa lihat di sini ada swing low. Swing low di sini diambil, kemudian harga terus turun ke bawah. Kemudian juga di sini terbentuk FVG. Teman-teman lihat di sini. Nah, FVG, ada gap di sini ya. Terus harga kan turun ke bawah, kemudian seperti biasa, sifat FVG itu kan biasanya menarik harga balik ke atas. Tapi ketika harga balik ke range FVG ini, sebaliknya FVG berpotensi untuk mereject harga ke bawah. Dan kalau teman-teman perhatiin, ini ada reaction yang cukup bagus. Harga naik ke atas ke tengah-tengah range FVG yang ada di sini, weekly range. Kemudian dia pelan-pelan turun ke bawah. So, dari sini kita lihat kalau di weekly time frame udah ada gejala kalau harga itu mau turun. Nah, sekarang kita balik lagi ke daily time frame. Oke, kita udah ada di daily time frame sekarang. Saya hapus dulu garis-garis yang tadi baru dibikin. Nah, di daily time frame kita ini kita mau bahas contoh setup kita di tanggal 20 Januari lalu. Ini udah saya tandain dengan garis vertikal putus-putus di sini. Kita mau masuk ke zona ini di 2 hari yang lalu. Langsung aja kita kecilin ke time frame 5 menit. Oke, sekarang kita udah masuk ke time frame 5 menit. Seperti yang teman-teman lihat di pojok kiri atas, BTC USD, time frame 5 menit. Di depan saya sekarang udah ada chart BTC USD di time frame 5 menit yang sudah saya zoom. Kenapa di zoom? Biar kita ngeliatnya bisa lebih jelas. Nah, kalau teman-teman perhatiin chart yang ada di sini, menurut teman-teman, sentimen apa yang sedang ada di depan kita ini? Teman-teman bisa lihat kursor saya yang ada di layar ini. Menurut teman-teman, kursor saya ini sedang berada di titik apa namanya? Oke, titik ini adalah namanya higher high. Kemudian titik ini apa namanya? Oke, titik ini namanya adalah higher low. Kemudian titik ini namanya adalah higher high. Kemudian titik ini namanya adalah higher low. Kemudian titik yang ini namanya adalah higher high. Kemudian titik yang di bawah sini namanya adalah higher low. Oke, dari titik-titik barusan yang udah kita identifikasi, menurut teman-teman, kita lagi ada di sentimen apa? Apakah sentimen bearish atau kita sedang ada di sentimen yang bullish? Iya, betul sekali jawabannya. Kalau di depan kita ada higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, berarti kita lagi ada di sentimen yang bullish. Terus pertanyaannya, kalau kita lagi ada di sentimen yang bullish, setup apa yang mau kita cari? Jawabannya adalah, ketika sentimen sedang bullish, ideally kita mau cari setup untuk short, atau jual, atau sell. Kenapa seperti itu? Jawabannya simple. Seperti yang teman-teman semua di sini udah tahu, market itu tiap hari kerjanya ngapain? Betul sekali. Market itu tiap hari kerjanya cuma ngejar-ngejar liquidity. Dan teman-teman perhatiin chart yang ada di depan sekarang kita ini, teman-teman lihat kalau di sini tuh banyak sekali terpantau apa ini? Swing low. Kemudian di sini juga ada 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 swing low. Swing low. Swing low di mana-mana. Terus kalau kita geser chartnya ke kiri, kira-kira apa yang terjadi? Betul sekali, semua liquidity yang ada di sini diambil oleh market. Market turun ke bawah, ngambil semua liquidity yang ada di swing low ini. Oke, sampai sini paham ya konsep liquidity? Terus mungkin ada orang-orang di luar sana yang bilang, sentimen lagi bullish, tapi kok kita malah jual? Berarti kita ngelawan arus dong. Sekilas, iya, kita terlihat melawan arus.
Cuma teman-teman perhatiin lagi, kita ini sekarang lagi ada di time frame 5 menit. BTC USD time frame 5 menit. Di time frame 5 menit, sentimen terlihat bullish. Tapi kalau teman-teman ingat tadi di awal, kita sempat bahas weekly time frame, kita sempat bahas daily time frame. Di weekly time frame terpantau ada apa? Market shift structure. Kemudian juga ada weekly FVG yang berpotensi untuk mendorong harga ke bawah. Kemudian di daily time frame juga teman-teman lihat tadi di awal, trennya sedang apa? Sedang downtrend. Jadi ketika kita mencari satu setup di market, pastikan teman-teman ikut setup yang mengikuti arus besar. Atau dengan kata lain, kita mencari setup yang align dengan higher time frame condition. Jadi kalau market trend besar yang lagi bearish, sebaiknya kita lebih fokus mencari setup untuk sell. Kalau market lagi bearish dan kita fokus sama setup long, ini sama aja kita melawan arus. Jadi sekali lagi akan relatif lebih aman kalau setup yang kita cari itu sejalan dengan tren besar yang sedang terjadi. Oke, sekarang kita mau masuk ke pembahasan gimana kita cari entry pada tanggal 20 Januari lalu. Jadi kalau teman-teman lihat lagi setup yang saya share di Telegram pada waktu itu, saya bilang kalau harga sudah naik mengambil liquidity di London High. Apa yang dimaksud dengan mengambil liquidity di London High? Maksudnya adalah, nah sebelum kita masuk ke situ, kebetulan juga ada teman-teman yang nanya gimana cara kita nentuin London High atau Session High. Kalau saya pribadi, biasanya saya cuma tarik satu garis simple horizontal di bagian swing high, dari kiri ke kanan, karena sebisa mungkin saya mau punya chart yang clean, yang bersih, yang tanpa indikator begitu ya. Karena itu bakal bikin chart kita lebih enak dilihat dan bagus buat psikologi kita sebenarnya. Nah, tapi kalau buat teman-teman yang baru belajar, teman-teman bisa coba pakai satu indikator dari Lux Algo, namanya adalah ICT Kill Zone Toolkit. Langsung aja teman-teman cari di bagian indikator, terus ketik Toolkit. Kemudian teman-teman pilih ICT Kill Zone Toolkit, kemudian langsung aja klik. Dan otomatis layar teman-teman bakal muncul warna seperti ini. Kemudian juga ada sessionnya, seperti di sini, ini adalah London. Kemudian di sebelah sini ada Asian. Kemudian di sebelah sini ada New York. Terus kalau ada yang nanya juga gimana kita setup indikatornya, kalau saya pribadi saya pakai yang default dari bawahnya aja, langsung klik OK, nggak usah ngapa-ngapain lagi. Karena kita cuma mau lihat kasarannya aja, sesi London itu ada di mana sih high-nya, atau low-nya ada di mana. Oke, sekarang teman-teman udah bisa lihat dengan cukup jelas ya, di depan kita udah ada sesi London yang diarsir di warna yang biru ini. Dari garis horizontal bagian kiri ini, mulainya di sini sesi London dan berakhir di garis horizontal sebelah kanan sini. Di arsiran warna biru ini ya. Jadi high-nya sesi London itu ada di bagian sini, kemudian low-nya sesi London itu ada di bagian sini di bawahnya. Terus teman-teman lihat setelah sesi London selesai, harga dimanipulasi ke atas, di bawah naik, kemudian nggak lama tercipta displacement candle ke bawah. Candle yang panjang dan warna hitam ini adalah displacement candle ke bawah. Ini adalah jejak dari smart money, indikasi kalau big money mau mulai ngebalikin tren yang ada sekarang. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan setupnya, teman-teman perhatiin ya, ketika sesi London ini selesai, kemudian harga di bawah naik ke atas, artinya kita udah ada di area yang lumayan sensitif. Sensitif dalam artian, sewaktu-waktu harga bisa berbalik dari yang sebelumnya trennya naik, akan berubah jadi turun. Dan teman-teman lihat di sini, setelah harga di bawah naik, muncul displacement candle ke bawah, kemudian swing low yang ada di sini diambil oleh displacement candle yang ada di sini, berarti tercipta apa? Betul sekali, di sini artinya tercipta market shift structure. Kemudian teman-teman lihat di sini juga ada apa? 3 candle yang ini. Betul sekali, di daerah ini tercipta FVG atau Fair Value Gap. Langsung aja kita tandain FVG-nya di mana. FVG-nya itu dimulai dari candle pertama, swing low yang ada di sini. Kemudian candle ketiga, swing high yang ada di sini. Teman-teman drag, tarik garis ke kanan. Ini yang disebut dengan FVG. Terus teman-teman perhatiin, setelah ada displacement candle ke bawah, harga turun, naik ke atas buat rebalance FVG, kemudian dibawa turun, agak naik sedikit, turun, balik lagi ke FVG, kemudian drop ke bawah, ngambil semua liquidity yang ada di swing low ini. Cukup jelas ya? Dan kalau teman-teman geser ke kiri, ini dropnya lumayan jauh, sampai ke bawah sini. Jadi kalau teman-teman berhasil entry di sini, teman-teman itu benar-benar entry di level yang sangat pucuk, kemudian harga drop air terjun ke bawah. Jadi dari model MSG ini kita bisa lihat potensi risk-reward ratio-nya kalau teman-teman beneran bisa identifikasi early entry di sini. Kalau misalnya setup-nya gagal, biasa kita taruh stop loss di sebelah sini. Ya mungkin hilang 0, berapa persen sampai 1%, tergantung leverage. Tapi kalau teman-teman berhasil entry di sini, kemudian setupnya beneran jalan sesuai ekspektasi teman-teman, teman-teman bayangin dia turunnya sampai sedalam ini. Tapi again, balik lagi, di market itu nggak cuma profit yang penting, tapi gimana kita bisa punya model yang bisa bikin kita survive di market. Artinya survive di market itu nggak yang kita untung gede sekali trade, tapi di 2-3 trade kemudian duit kita habis, karena kita nggak punya model yang bisa nyelamatin capital kita.
Oke, mumpung kita lagi bahas session, saya mau sedikit bahas lebih jauh mengenai session ini. Kenapa setiap kali kalau ada session high or low yang terambil, maka kita ada di level yang cukup sensitif? Jawabannya itu karena balik lagi market itu selalu ngejar-ngejar liquidity. Nah, ketika misalnya teman-teman sedang trading di dalam sesi London ini, teman-teman itu pasti ketika trading akan taruh stop loss teman-teman itu di atas swing high atau swing low tertentu. Dan cukup sering, saya yakin teman-teman pasti pernah ngalamin nggak lama swing high atau swing low teman-teman kena SL, kemudian harga baru jalan ke level yang teman-teman mau. Jadi istilahnya cuma jemput SL teman-teman, baru harga gerak ke titik yang sesungguhnya. Pasti kebanyakan dari kita punya pengalaman mengenai itu kan. Nah, that's why smart money itu selalu mencoba untuk meliquid SL teman-teman. Entah itu ada di titik swing high atau ada di titik swing low. Gimana cara mereka memastikan teman-teman kena liquid? Mereka akan menggerakkan harga keluar dari range sesi yang ada. Kalau misalnya sesi London itu tadi maksimum ada di titik yang garis merah ini, atau teman-teman lihat maksimum range low yang ada di bawah dari sesi London yang ada di depan kita ini, itu ada di sini. Jadi kalau kita mau bilang, maksimum range sesi London itu di sini, sekitar 91,2, dan maksimum low sesi London itu ada di 90,6. Dan teman-teman lihat, smart money bawa naik harga ke atas melebihi range high yang ada di sini, dengan tujuan untuk meliquid posisi para retail yang masih terbuka di sini, dibawa naik ke atas, kena stop loss, kemudian nggak lama juga harga diturunin jauh ke bawah. Jadi yang di atas kena stop loss, yang di bawah juga kena stop loss. Kurang lebih begitu prinsipnya. Sampai sini lumayan paham ya. Kemudian saya juga mau ngingetin teman-teman tentang konsep PO3 atau AMD, akumulasi, manipulasi, dan distribusi. Sangat penting sekali buat teman-teman untuk melihat chart dengan perspektif AMD di kepala teman-teman. Dan dari setup yang ada di depan kita ini, teman-teman bisa lihat dengan jelas konsep AMD ini bekerja di setup yang ada di sini. Jadi sesi London ini kita kategorikan sebagai akumulasi. Kemudian harga dibawa naik ke atas. Ini adalah level manipulasi. Kita tandain di sini kurang lebih ada di sekitar sini. Ini adalah level manipulasi. Kemudian nggak lama di sesi New York-nya harga dibawa turun ke bawah. Ini adalah zona distribusi. Jadi PO3, Power of 3, AMD, akumulasi, manipulasi, distribusi. Kemudian kemarin juga ada salah satu teman kita yang bertanya mengenai cara setup Fibonacci. Dia mau tahu angka-angkanya. Setup Fibonacci saya itu seperti ini, teman-teman bisa masuk ke Fibonacci retracement di sini. Kemudian misalnya di sini tarik garis seperti biasa dari ujung body yang ada di sini. Kemudian teman-teman cari ujung body bawah yang ada di sini dan tarik garis ke kanan sebelah sini. Terus tandain level OTI-nya. Level OTI-nya itu ada di sekitar 0,62 sampai di 0,79. Tandain aja di sini OTI. Level OTI adalah level optimal trade entry, yang dimana kalau trend sedang turun, misalnya dari atas turun ke bawah, harga akan melakukan retracement naik ke level OTI, kemudian turun lebih dalam ke bawah seperti yang ada di sini. Dan setup Fibonacci-nya itu simple seperti yang ada di sini. Teman-teman bisa screenshot setup yang ada di sini, yang di tik-tik semua di sini. Oke, sekian sharing buat malam hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Till I talk to you next time, be safe.